Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, begitu pula kepada para sahabatnya. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya amalan-amalan yang memiliki pahala yang sangat besar. Di antara amal saleh yang membuahkan pahala yang melimpah adalah menunaikan sholat berjamaah di masjid. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapatkan beberapa keutamaan menunaikan sholat berjamaah di masjid. Keutamaan yang pertama, bagi siapa saja yang menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka ia akan mendapatkan pahala 27 kali lipat dibandingkan ia menunaikan sholat secara sendirian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 645, kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 650, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama dibandingkan menunaikan salat sendirian 27 kali lipat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencoba untuk menghitung-hitung, sehari semalam kita menunaikan sholat wajib 5 kali, berapa rakaat? Semuanya berapa rakaat? 17 rakaat. Kalau seorang menunaikan sholat sendirian, berarti yang ia dapatkan 1 kali 17. Berapa? 17. Kalau selama 1 tahun, berarti kali berapa? 365. 1 kali 17 kali 365. Berapa hasilnya? 6025. Sekarang kalau kita hitung-hitung ketika kita menunaikan sholat berjamaah di masjid selama 1 tahun. Tadi telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa ketika seorang menunaikan sholat berjamaah di masjid, maka ia akan mendapatkan pahala 27 kali lipat. Berarti 27 kali 17 kali 1 tahun 365. Berapa? 167.535.
bandingannya jauh sekali. Jauh sekali. 6.025 dengan 167.535. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara-perkara duniawi tentunya biasanya kita memilih yang paling besar dan paling banyak. Ketika seorang bekerja di sebuah perusahaan, misalkan dia digaji 7 juta. Ada tawaran dari perusahaan yang lain gajinya 15 juta. Biasanya milih yang mana? 7 juta, 15 juta? 15 juta. Tapi dalam perkara-perkara akhirat kita sering memilih yang paling minimal. Dalam perkara-perkara akhirat kita pilih yang paling minimal gitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya DKM memberikan pengumuman siapa saja yang menunaikan sholat subuh di hari Selasa di masjid, maka akan mendapatkan uang 100.000 rupiah. Pasti jamaah membludak, ya, jamaah membludak sampai penuh, bahkan bisa jadi sampai keluar masjid itu. Kenapa? Karena perkara-perkara yang real, yang terlihat oleh kita. Namun ketika terkait dengan masalah pahala yang tidak terlihat, ya, kan tidak terlihat, pahala tidak terlihat itu, kita terkadang kurang bersemangat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang pertama ketika kita menunaikan sholat berjamaah di masjid. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan jamuan di surga. Fitrah kita cinta, suka terhadap makanan dan minuman, ya. Sehingga terkadang ketika ada, ya, makanan enak di sebuah tempat, bakso misalkan gitu, ya, kita kejar gitu. Meskipun harganya satu mangkok 50.000 gitu, ya, kejar gitu, ya. Itu fitrah manusia seperti itu, ya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di surga menyediakan jamuan yang istimewa. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang rajin menunaikan sholat berjamaah di masjid. Ya. Karena memang pada hakikatnya manusia itu suka makan, suka minuman, ya. Allah Subhanahu wa taala pun balas nanti ketika di surga adanya makanan dan minuman, di antaranya adalah makanan dan minuman yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jamuan ini sangat istimewa sekali. Jamuan ini sangat luar biasa sekali. Ketika kita menghadiri walimah, itu biasanya kita senang, ya. Senang, bahagia, ya, meskipun kita yang bukan menikah gitu, ya. Menghadiri walimah, no? Senang. Apalagi lihat makanannya, masya Allah, ya. Ada rendang, ya. Ada gulai, ada ayam bakar, macam-macam. Minumannya juga macam-macam gitu. Itu senang itu. Ya. Bagaimanakah dengan jamuan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jamuan dari Allah Subhanahu wa taala ini sangat fantastis sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari ataupun sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan, Allah mempersiapkan nuzulahu, jamuan yang istimewa
dari surga untuk orang tersebut setiap kali dia pergi pada pagi hari dan juga sore hari. Dengan demikian, orang yang rajin menunaikan sholat berjamaah di masjid pagi hari, dia menunaikan sholat subuh secara berjamaah, kemudian sholat duhur secara berjamaah, kemudian asar, maghrib, isya juga secara berjamaah juga, ya, berarti hidangan yang ia dapatkan di surga sangat banyak sekali. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, keutamaan menunaikan sholat berjamaah yang ketiga adalah mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya kita semua nanti pasti akan meninggal dunia. Ya. Nanti manusia itu akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Ya. Ketika dibangkitkan, kemudian manusia menuju padang mahsyar, ya. Ada yang dalam keadaan berjalan, ada juga dalam keadaan berkendaraan, ada juga mereka dalam keadaan berjalan menggunakan wajah mereka. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Tirmidzi, innakum tahsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhihim wa tujarruna ala wujuhikum. Saya ulangi, innakum tahsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum. Sungguhnya kalian nanti akan kumpulkan padang mahsyar dalam keadaan berjalan, ada juga yang dalam keadaan berkendaraan, ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa yang berkendaraan itu kendaraan yang digunakan diantaranya menggunakan unta. Satu unta ada yang kendarai 2 orang, 1 orang, 3 orang, bahkan ada juga satu unta itu kendarai sampai 10 orang. Kemudian mereka menuju mana? Padang mahsyar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di padang mahsyar, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa matahari begitu dekat sekali, 1 mil, sehingga ketika itu manusia dalam keadaan kepanasan. Manusia mengeluarkan keringat berdasarkan kadar dosa-dosa yang mereka perbuat ketika di dunia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2864 bahwa tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalq hatta takuna minhum kamiqdari mail. Pada hari kiamat matahari didekatkan ke manusia, jaraknya terhadap makhluk hingga tinggal 1 mil. Kemudian di sini disebutkan fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq, maka manusia itu akan tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Faminhum man yakunu ila ka'bai, di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki. Ada juga di antara mereka yang keringatnya sampai kedua lutut. Ada juga di antara mereka yang keringatnya sampai pinggang. Ada juga yang tenggelam dengan keringatnya. Itu saking panasnya.
Dan ketika manusia di padang mahsyar, buminya bumi yang baru, buminya rata, ya, nggak ada pepohonan, nggak ada bangunan untuk bernaung. Lah nanti orang-orang yang rajin menunaikan salat berjamaah di masjid, mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan kepanasan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sab'atun udhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, yang mana 7 golongan tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di suatu hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah warajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Warajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang jadi masalah maksudnya apa? Maksud dari seorang yang hatinya terpaut di masjid, apakah dia senantiasa di masjid terus, ya, tidak mencari nafkah, atau bagaimana? Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan maksudnya adalah orang tersebut sangat mencintai masjid, orang tersebut senantiasa menunaikan sholat berjamaah di masjid. Itu maksudnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keberapa? Kedua. Ketiga? Keempat? Waduh, ngantuk semuanya nih ya. Oh ya. Yang pertama apa? Pahala menunaikan sholat berjamaah berapa? 27 kali lipat. Yang kedua, akan mendapatkan apa? Mendapatkan apa? Hidangan, jamuan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan naungan di mana? Padang mahsyar. Berarti sekarang yang kelima. Keempat, alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah pada bangun. Ya. Yang keempat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan pahala bagi siapa saja yang pergi berjalan menuju masjid untuk menunaikan sholat jamaah, begitu pula ketika pulangnya. Ini merupakan kabar gembira bagi pejuang-pejuang subuh, ya, pejuang-pejuang sholat jamaah di masjidnya. Ketika berjalan menuju masjid dan ketika pulangnya akan mendapatkan pahala dari langkah-langkah kaki mereka. Yang pakai motor gimana? Tidak mendapatkan. Yang pakai motor, pakai mobil tidak mendapatkan pahala ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa khalatil biqa' haula al-masjid farada banu Salimah an yantakilu qurbal masjid fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa petak pekarangan di samping masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kosong. Sehingga Banu Salamah atau Banu Salimah, ya, ingin sekali mereka pindah di samping masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya, jarak kampungan Bani Salimah dengan Masjid Nabi Muhammad SAW itu sekitar 3 kilo, 3 sampai 4 kilo gitu. Oleh karena itu mereka ingin sekali pindah di samping Masjid Nabawi. Berita itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, "Annahu balaghani annakum turiduna an tantakilu qurbal masjid." Telah sampai berita kepadaku bahwasannya kalian, wahai Banu Salimah, ingin pindah rumah ke dekat masjid. Maka Banu Salimah menjawab, "Na'am, ya wahai Rasulullah, qad aradna dzalika." Memang kami memiliki niat demikian. Maka Rasulullah SAW memberikan wejangan pada mereka. Beliau SAW memberikan nasihat pada mereka, "Bani Salamah, diyarukum tuktabu atharukum. Diyarukum tuktabu atharukum." Wahai Bani Salimah, hendaklah kalian tetap berada tempat tinggal kalian, jangan pindah samping Masjid Nabawi, karena langkah-langkah kalian menuju masjid itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Banu Salimah mengatakan, "Ma yasurruna anna kunna tahawwalna." Setelah kami mendengar sabda Rasulullah SAW demikian, kami tidak ingin pindah. Masya Allah, ya, luar biasa. Kalau dari rumah kita menuju masjid misalkan jaraknya 100 meter, 100 meter, ya, 100 meter. 1 meter misalkan 2 langkah, misalkan, ya, 1 meter 2 langkah. Berarti kita ketika pergi ke masjid mendapatkan pahala berapa? Berapa? 100 kali 2 berapa? 200 kan? Iya. Jangan bingung nih. Jangan bingung, ya. Ketika pulangnya mendapatkan berapa? 200 juga. Jadi berapa? 400. Itu kalau jarak rumah kita ke masjid 100 meter. Kalau 200 meter, iya. Lah ini Banu Salamah, atau Banu Salimah, maaf, Banu Salimah 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo berarti berapa ribu meter? 3.000. Nah, berangkatnya mendapatkan berapa tuh? Berapa? 6.000. Pulangnya 6.000 berarti 12.000. Makanya Rasulullah SAW mengatakan pada mereka supaya mereka tempat tinggal di sana, nggak pindah dekat Masjid Nabawi. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki dari Ansor. Ya, laki-laki dari Ansor. Nah, laki-laki dari Ansor ini, ya, dia senantiasa pergi ke masjid Rasulullah SAW untuk menunaikan sholat berjamaah dan tak pernah terlambat. Ya, tak pernah terlambat. Masya Allah, ya, luar biasa sekali kan, tak pernah terlambat. Kemudian ada seorang yang memberikan usul kepadanya, "Wahai fulan, ya, gini aja, engkau beli keledai, engkau bisa gunakan pergi ke masjid di waktu musim kemarau atau di waktu musim dingin, ya. Kan jarak rumah kamu ke masjid itu kan jauh, ya." Maka laki-laki Ansor tersebut, ya, berkata, "Ma yasuruni anna manzili ila janbil masjid."
ini urid an yuktab limam syaya fil ilal masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Ya. Ma yasuruni anna manzili ila jambil masjid ini urid an yuktaba limam syaya ila masjid wa ruju'i idza raja'tu ila ahli. Saya enggak senang kalau masjid itu berada dekat rumah saya. Saya ingin ya ketika saya berjalan menuju masjid, begitu pula ketika saya pulang dari masjid menuju keluargaku, itu dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu hendaknya kita bersemangat ya untuk menunaikan sholat berjamaah. Yang terakhir, langkah kaki ke masjid akan menghapus dosa. Ya. Ini keutamaan yang sangat luar biasa sekali bagi siapa saja yang menunaikan sholat berjamaah di masjid. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang dengan perkara tersebut maka dosa-dosa kalian akan dihapus dan kalian akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, isbaghul wudu' alal makarih, sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan dibenci. Ya. Sekarang ini ketika di pagi hari lumayan udaranya, cuacanya sangat dingin. Nah, ketika kita hendak menunaikan sholat, terlebih dahulu kita wudu karena udaranya dingin, dalam hati kan hal itu tidak disukai. Nah, ketika kita tetap menyempurnakannya, maka dosa-dosa kecil kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qasrutul khata ilal masjid, banyak melangkah menuju masjid. Ya. Wa tidarus shalah mana shalah. Ya. Menunggu salat sudah selesai mengerjakan salat. Fadzalikumur ribat, itulah perjuangan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ya, ini merupakan kabar gembira bagi siapa saja yang rajin menunaikan salat berjamaah di masjid. Dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa itu ada dua. Yang pertama as-saghair, dosa-dosa kecil. As-saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu adalah dosa-dosa yang tidak ada hukumannya ketika di dunia, tidak ada ancamannya ketika di akhirat, tidak ada penyebutan kata laknat. Itu dosa-dosa kecil. Sedangkan kabair itu adalah dosa-dosa yang disebutkan adanya ancaman hukuman di dunia atau ancaman hukuman di akhirat, atau adanya laknat bagi pelaku dosa tersebut. Itu kabair. Mencuri termasuk dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Zina termasuk dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Meminang wanita yang telah dipinang oleh laki-laki yang lain termasuk dosa kecil atau dosa besar? Saghair apa kabair? Saghair apa kabair? Saghair, dosa kecil. Dosa kecil. Iya, karena nggak ada ancaman hukumannya ketika di dunia, nggak ada ancaman hukumannya ketika di akhirat, nggak disebutkan juga laknat, nggak ada, gitu.
Ini dihapus diantaranya dengan menyempurnakan wudhu, kemudian dihapus diantaranya dengan apa? Dengan banyak berjalan menuju masjid. Ya. Contoh lagi, shair itu adalah memandang wanita yang bukan mahramnya tanpa hajat, tanpa adanya keperluan. Kalau ada hajat, adanya keperluan itu diperbolehkan. Ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, seperti halnya orang ketika jual beli, ya, jual beli ketika memandang wanita yang bukan mahramnya itu diperbolehkan karena ini hajat. Berobat, kemudian meminang nazar gitu ya, itu diperbolehkan. Nah, kalau tanpa hajat, ya, tanpa hajat itu dosa. Maksudnya shair apa kabair? Shair maksudnya dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil tersebut dihapus diantaranya dengan amal saleh, yaitu berjalan menuju masjid. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang rajin menunaikan salat berjamaah di masjid sampai akhir hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.